Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Susanti Yuniki. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201170. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang dengan mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Mary Meini Tajo STMkom. Alasan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Generasi pertama 1940 sampai 1956 vacuum top. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert 1919 sampai dengan 1995 dan Joe Mankley 1907 sampai 1980. EINAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan Mark L. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, Universitas Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang dimanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensu Amerika Serikat dan General Electric memiliki Unifach. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh Unifach adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dewey Like D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Selanjutnya generasi kedua 1956 sampai 1963 transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan truk vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Generasi ketiga 1964 sampai 1971 Integrated Circuits. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terigrasi pada tahun 1958
IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Selanjutnya generasi keempat 1971 sampai sekarang mikroprosesor. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Selanjutnya generasi kelima kecerdasan buatan atau sekarang dan selanjutnya. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima, kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekadar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Itulah penjelasan saya tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Jika ada kesalahan kata ataupun tulisan, saya mohon maaf dan terima kasih.